Shalom. Horas madihita saluhukna. Horas madiha mua manginang ruas ni huria hakai bepici binong sian sektor sada satu sektor 10. Itikion pertangyangan dohita pertangyangan rumah tangga diganuk dengan tabe alani pandemi COVID-19 sia. Bartusi nang mulai utama pertangyangan ta tapasada marohatta martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhatta, marid dehita sian bukwede nomor 120 ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akkasuru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugon, manang akkana masanwaing, manang akkana rosugut, dang terbaheni manirak kita sian hahulongon ni roha ni debata, narhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibenua gijang, hupang idohami tuho, say lehon matoddim na badiyay tu bagasan rohanami. Say paiyan di bagasan hami asini roham, dohot hatigoran na pinatupan ni anakmu, Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami, nida dinggan ni pabayanammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhatta, marid kita sian bukwede nomor 244 ayat sada dot ayat 4. Sungguh
Tajahama hatani debata ima epistel di pertanyaan atta bodarion na tersurat di buku ni panurirang Jesaya bidu 35 ayat 4 ayat 10. Tajahama marsika soring. Dok hamuma tu akka parrohan atahuton. Pirma toddimuna unak kamu mabiar. Idama debata munai ro martubolhon dohot mamalosson. Rodo idana tongon paluahok kamu. Buhaan na madisi matani halak na mapitung jala marbinege bahenon na pinggol ni akka nanengel. Marhajingjang madisi halak napapang songon ursa. Jala mariaya dilani halak nangungu. Ay marbuhal-buhal ma aka aek di halongonan. Jala sungai di adaran. Jala tano hasang situtu gabe tao, jala tano bakal-bakal gabe permulaan naik, diinganan pangulonan ninaga nasailaon tubuh arung dohot tolong. Adong hu disi dalan balubung dohot dalan nabulun natargoar dalan nabalia. Dang jadi memulus yani halak naramun jalan nasida na punasa manangisi na dalani gari akkanawoto dang tagamon lilu. Dang adong disi singa jala nasutupa boluson ni binatang paroro, manang cupang disi jolma akka na pinalua mardalan disi. Jadi mula masugot halak akka na pinaluan ni Jehovah. Jala mariaya rotu Sion. Jala halalas ni roha sa liling-liling na di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida. Alay mapurus ma anggo arsak dohot hui-hui. Olat ni dosahat na. Martua do akka na tumangihon hata ni dibata. Jala na upiopsa. Amin. Maredehita sen buku ede nomor 212 ayat sada. Tabasada rohatta martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan di sudi asini roham dinggan di basam. Nauk bazalok kami sian ari nau salpusa utikion. Bui hami totong marhai pason ale Tuhan. Totong dope hami yang hidup di asini roham. Asaho totong namanangan nangani ngulu nami. Mana parhok parmarani daging nang parmarani tod di siak kami. Dina manguda siulau nami hami tua akka ari namangihut. Di pertikianon ale Tuhan lima di pertanyaan ni Huriam, Huria HKBP Cibinong, sian sektor sada satu tu sektor Saplonom, homa na jongjong di tonga-tonga ni parsauran namion ale Tuhan, homa na masu-masu hami saluhutna ruas ni Huriam, molotung adong ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton, pamalum ale Tuhan, molotung adong di Hagaleon, pargugui ale Tuhan, molotung adong dinamasak roha ale Tuhan, apuli roha nasida, aihodo pangapul nasumurong ale Tuhan. Guanon nami do totong, ditengyang nami ale Tuhan, ima huriam huria HKBP Cibonongon, natongon diadupi hami hamaolon di huriamon, patudu Tuhan dalan nasitong, patudu Tuhami akka dalan nadinggan, asobui mardame sonak kami memuji pasangapuk guarmu nabadiai di huriamon ale Tuhan. Nang songon ipe di uluan nami homa namangalian hagugun dot hasabarun niroha asa margugo nasida mengadupi hamaoloni dina manguluhon hami
ruas ni huriam huria HKBP Cibinongon. Nang songoni sude parhaladu do ruasmu. Homa totong na mga leon hasadaw ni Roha. Asa totok kami di sada ni Roha. Di nalau menguduti pembangunan ni huriam huria HKBP Cibinongon. Nang songoni negara nami ale Tuhan, totong di buana kami di bagasan tangyang nami. Sian panggunggomi ni negara nami, sian pimpinan tertinggi satu nat terendah ale Tuhan. Homa na mga leo bisuk di nasida, asamar boy di ulahun nasida hobar tulomoni roham. Nang songoni pe namasa di negara nami nang songoni di Purtibion, ima sahid, sorry magoy ima COVID-10 ale Tuhan. Salpuhom may sian negara namion terlumumi ma sian huria HKBP Cibinongon. Alai pos dorohanami na jagaw mudohami sian akasudi parmaran ni daging doa kaparsahiton ale Tuhan. Tokin nai nang bigyon nami mahatam marhiti naposom perbadiai ma naposom parsahalai asa marsaringar hatam di tonga-tonga nami jalahami peno begesa boy tarjalohami hatami nagabi bohal ni perdalan ni ngulu nami siganupari. Digijang ni salut pangiduan nami ale Tuhan pardosa na godang duhami jumulo sadu sa pangalusan nami asa tamahami haworan ni pasu-pasum jala talup hami majalo pasu-pasu nanay sepasaton pe tuhami ganup marsada-sada jalo matang yang namion marhite goar ni anakmu Yesus Kristus nami martangnya kami tuho amin. Merid dehita sen bukwede nomor 210 sada ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Yesus simpan mahal, au biru nado, Yesus di horoku saihu toloku saihu toloku saihu toloku Yesus di horoku saihu toloku. Jupaman sasori mahu pulogogo ia bodas miguida saihu toloku saihu toloku saihu toloku ia bodas miguida saihu toloku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di malam ini kami boleh melakukan ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Kami boleh berkumpul bersama anak-anak kami, istri dan seluruh yang ada di rumah kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang tetap Engkau berikan. Bapa yang baik, melalui persekutuan kami di rumah kami masing-masing pertangyangan, kami boleh sehati sepikir memuliakan nama Tuhan dan memohon permohonan kami melalui doa-doa kami. Tetapi kami juga akan diingatkan melalui firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau selalu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada persekutuan kita di pertanyaan di rumah kita masing-masing tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah membuka Alkitab kita. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah kamu justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahkan kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina atau membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap membandingkan, pilih kasih, memandang muka di antara sesama manusia seringkali terjadi. Misalnya, jika seseorang itu memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi serta harta yang berkelimpahan, akan sangat diseganin atau mungkin sangat dihormatin. Tetapi apabila seseorang itu hidupnya pas-pasan dan tidak memiliki jabatan dan tidak memiliki banyak harta, maka dia boleh kemungkinan besar akan dinomorduakan atau kurang dihormatin. Bahkan kurang mendapat perlakuan yang baik karena dianggap orang tersebut adalah hina dan sebagainya. Saudara-saudara, hal yang demikian sering sekali kita temukan di sekitar kita. Hal yang demikian sering sekali kita temukan di lingkungan sekitar kita tinggal, yakni penghargaan, penghormatan manusia cenderung tertuju kepada hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Hal yang demikian dan menurut ukuran manusia. Jadi kalau ukuran manusia, kalau dia sudah punya jabatan, punya harta banyak, punya segalanya, ini adalah nomor satu. Dan ini yang harus didahulukan.
Dan ini yang sering terjadi kita lihat di lingkungan. Dan mungkin saya tidak tahu apakah mungkin kita juga sebagai pelakunya di dalam hal ini yang membeda-bedakan orang di mana kita bergaul. Kalau istilah sekarang mengatakan seperti ini, kalau tidak selevel dengan dia, dia tidak akan mau bergabung dengan dia. Maka dia bergabung dengan orang yang selevel dengan dia. Kalau dia orang miskin, orang cacat, orang hina, dia tidak masuk di dalam levelnya, maka dia tidak akan berteman dengan dia. Itulah hal-hal yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Dan mungkin saya katakan tadi, dan mungkin juga ini juga sebagai kita sendiri. Kalau dia tidak ada apa-apanya, kalau dia tidak punya apa-apa, kita mengatakan bahwa dia ini tidak ada. Artinya ada di tengah-tengah hal tempat mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menilai dan membedakan orang lain dengan memandang muka, dengan memandang warna kulit serta status sosial, ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini yang terjadi, tetapi orang Kristen di era Yakobus juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya di zaman sekarang ternyata, tetapi di zaman dulu sudah berlaku hal yang demikian. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus, saudara-saudara. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus, secara istimewa. Sebaliknya mereka memandang rendah orang-orang atau jemaat yang miskin. Itu dia. Kalau dia orang miskin, mereka mengurangi pelayanannya kepada mereka. Mudah-mudahan di tengah-tengah persekutuan, pelayanan di dalam gereja, semua harus terjangkau. Baik miskin, baik kaya, baik cacat, baik dia secara fisik dia sempurna, semua harus sama-sama mendapatkan pelayanan. Tidak membeda-bedakan, karena itu adalah suara kenabian. Kita tidak pernah membeda-bedakan siapapun itu di tengah-tengah dimanapun kita tinggal, baik di dalam pelayanan gereja. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu Rasul Yakobus menuliskan surat ini. Ia mengingatkan supaya umat Allah di sepanjang zaman untuk menjauhi sikap memandang muka atau pilih kasih, untuk membuang, untuk menjauhi. Ternyata Allah sendiri juga tidak senang hal yang demikian. Kita membeda-bedakan orang lain. Saudara-saudara, kalau kita menghina orang cacat, berarti kita juga itu menghina Tuhan yang menciptakan dia, karena dia tidak menginginkan dia cacat. Kemarin saya menyaksikan di televisi ada pertandingan berenang orang-orang yang cacat. Yang satu saya lihat kakinya hanya satu. Nah, yang satu tangannya hanya setengah. Mereka bertanding, mereka berperjuang. Karena kita harus memahami di balik kekurangan seseorang ada hal yang istimewa yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita menghina yang cacat, yang lumpuh, yang sejak lahir, yang buta yang sejak lahir, yang tuli, atau anak-anak yang autis, kita nomor duakan mereka, atau justru kita menyisihkan mereka, kita sudah juga tidak menghargai Allah yang menciptakan mereka. Bahwa kita juga sudah mengecilkan bahwa Allah yang menciptakan mereka. Karena semua yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah ciptaan Allah. Maka dikatakan melalui surat Yakobus, dikatakan jauhilah
sikap yang demikian. Kalau kita menghargai mereka, orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, kita adalah juga menghargai segala apa yang diciptakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasul Yakobus begitu prihatin dengan masalah memandang muka di dalam jemaat? Bukankah sikap itu adalah hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita di zaman ini? Bukankah dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, dengan memandang apa, dengan cara kasat mata, dengan yang ada, dengan kenyataan. Untuk itu Rasul Yakobus menegaskan dengan sebuah jawaban, karena hal memandang muka merupakan menentang terhadap hukum Kristus dan orang Kristen tidak seharusnya melakukan itu. Itu yang tersulit dalam Yakobus 2 ayat 9 dikatakan. Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara-saudara, ternyata kalau kita juga bersikap demikian, berarti kita juga sudah melakukan pelanggaran. Hal ini dianggap salah satu sebab Allah justru memilih orang yang miskin. Bahwa Allah justru memilih orang yang miskin untuk itu jadikan yang kaya, untuk dijadikan menjadi kaya di dalam iman, bahkan menjadi pengwaris kerajaan surga. Itu yang dikatakan di ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini, yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, berarti kita menerima apa adanya. Siapapun itu yang ada di sekeliling kita, kita menghargai mereka, kita menghormati mereka sebagai ciptaan Allah. Kita tidak mengucilkan orang-orang kecil. Kita tidak memilah-milah di dalam hal berteman, tetapi ingatlah bahwa kita semuanya sama di hadapan Allah. Bahwa kita semuanya sama di hadapan Allah, sama-sama yang mendapatkan anugerah belas kasihan dari Allah. Anugerah pengampunan, anugerah kesempatan, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang menjadi tema pada pertanyaan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah merupakan suatu penguatan. Dikatakan kuatkan, kalau di bahasa Batak, pirmaton dim unang ho tahutan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan merupakan suatu penguatan yang layak diberikan bagi orang-orang yang diperlakukan tidak semestinya, dianggap hina dan tidak layak berdasarkan penilaian manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kamu pada saat ini mengalami seperti kamu tidak dihargai, tersisihkan karena kondisi kehidupanmu, lalu firman Tuhan mengatakan, jangan takut, Tuhan menguatkan engkau. Orang menganggap engkau hina, tapi Allah sangat menghargai engkau di dalam kehidupanmu. Orang yang menganggap di dalam penilaiannya engkau hina dan keji dan engkau tidak punya ada apa-apa, tapi percayalah Tuhan menghargai engkau. Tuhan menghargai engkau di dalam kehidupanmu dan mengasihi engkau.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata melalui firman Tuhan ini memberikan kepada kita, mengatakan jangan kita memandang muka di tengah-tengah di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan melalui firman ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan merupakan sebuah penguatan yang layak diberikan bagi orang-orang yang diperlakukan tidak semestinya, yang dianggap hina dan tidak layak berdasarkan karena penilaian manusia yang keji. Seiring dengan itulah Rasul Yakobus memperhatikan bagaimana tindakan memandang muka itu membawa dampak yang buruk bagi orang-orang di zaman sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih, sering kita melihat hanya penampilan fisik. Penampilan fisik orang kita menjadi dan kita mau jatuh mengagungkannya. Sehingga sikap kita membawa kita sedang menempatkan diri kita sebagai hakim yang tidak adil bagi sesama kita. Yang padahal melanggar hukum kasih menyebabkan orang lain terpojokkan dan merendahkan diri. Saudara-saudara, kita sering menjadi hakim bagi orang lain. Kita sering menghakimin orang lain. Melalui firman Tuhan pada saat ini, penghakiman itu tidak menjadi hak kita. Tetapi penghakiman itu kepada orang lain adalah hak pencipta kita. Maka kita jangan menghakimi, menjas orang lain, tetapi biarkanlah Allah yang memberikan penghakimannya adalah penghakiman yang adil bagi setiap orang yang melakukan di dalam ketidakadilannya. Maka kita diajak untuk dikatakan demikian, biarkan Allah yang berperan dalam hal itu. Maka dikatakan saudara-saudara, ternyata membeda-bedakan itu adalah dosa yang lahir yang tidak lain di dalam hati kita. Kalau kita membeda-bedakan orang lain, dikatakan itu adalah pelanggaran. Kalau kita membeda-bedakan orang lain, kita telah berdosa. Ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, dan kita mungkin tidak percaya. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan dosa membeda-bedakan ini lahir tidak lain di hati dan pikiran orang yang sudah percaya, dan jika dibiarkan maka hal ini akan menjadi perbuatan yang jahat, menyakiti hati orang banyak. Tindakan ini akan menimbulkan sikap orang menjadi gila hormat. Tindakan demikian orang akan menyukai kemegahan saja. Tindakan yang demikian orang-orang semakin dikatakan bahwa yang penting adalah di dalam pergaulan dia hanya orang-orang yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya kehormatan, yang patut untuk dikedepankan. Ternyata dikatakan menurut firman Tuhan, dikatakan demikian. Jangan engkau membeda-bedakan, memandang muka di tengah-tengah engkau di dalam perjalanan, dalam pergaulan hidupmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memandang muka atau pilih kasih bukanlah hal yang dikehendaki oleh Yesus Kristus untuk dilakukan oleh murid-muridnya kepada orang lain. Yesus mau agar murid-muridnya termasuk kita semua yang mengaku percaya kepadanya memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Seperti yang pernah dilakukan, memperlakukan orang lain dengan memandang dengan pilih kasih. Dikatakan jangan engkau memandang atau pilih kasih di antara kamu, tetapi hendaklah engkau memperlakukan sama
di hadapan Engkau sama-sama adalah mendapatkan perlakuan yang sama, karena itu yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih kita tidak dengan pilih kasih. Allah tidak mengatakan demikian. Bagian kelompok yang mempunyai banyak berkat di kelompok ini, bagian orang-orang yang cacat di bagian sini, bagian orang-orang yang miskin di bagian sana, bagian orang-orang yang tidak menjadi diprioritaskan di bagian sini, tidak. Tetapi di hadapan Allah kita sama-sama semua. Allah tidak pernah pilih kasih. Kalau dia jahat, hukuman Allah berlaku. Dia tidak mengatakan, saudara-saudara, oh karena ini orang yang punya banyak berkat, banyak berbuat ke gereja, maka saya akan memprioritaskan dia. Tidak, sama kita di hadapan Allah. Sehingga saudara-saudara, di dalam ibadah, di dalam gereja itu dikatakan sama tempat duduknya semua. Dangadong di tengah-tengah di gereja bolo akan nabui nasi dekod di jolo ma. Dang boy halana asing membuat hundulan nai. Ikon holan ibana do disi, tidak ada sama kita. Datang ke gereja dengan rendah hati, memuliakan Tuhan. Tunjukkan sikapmu sebagai anak-anak Tuhan yang datang beribadah ke gereja. Di dalam pemujianmu, di dalam sikapmu, di dalam memuji Tuhan dengan kerendahan hati, karena di hadapan Allah kita sama semua. Jadi dikatakan tadi Tuhan memilih kita tidak dengan pilih kasih. Dia tidak mengangkat kita menjadi umatnya berdasarkan jabatan. Dia tidak mengangkat kita berdasarkan kekayaan yang kita miliki, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya yang tidak pernah memandang muka. Hal yang demikian saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang hidup yang buruk dan rusak tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak mengasihi dia. Jadi kalau kamu pendosa mengatakan, oh saya tidak layak datang kepada Tuhan karena saya pendosa. Kita melihat saudara-saudara, seketika ada dua orang datang ke bait Allah mau bermohon. Yang satu dia yang selalu berbuat baik, yang menjejerkan apa yang dia kerjakan. Kita lihat, Tuhan saya memberikan persepuluhan saya, Tuhan saya membagikan harta saya, Tuhan saya seperti ini dan seperti ini. Lalu ada seorang pendosa yang berdoa mengatakan seperti ini, saya tidak layak di hadapanmu, saya berdosa, saya tidak ada apa-apa. Apakah Allah mengatakan seperti ini? Oh hanya ini yang saya terima, yang kaya ini. Tidak, sama kita di hadapan Allah. Untuk itu saudara dikatakan baik, buruk dan rusak hidup kita, bagi Tuhan tidak menghalangi dia untuk mengasihi kita. Tetapi dengan penuh kasih ia mengangkat kita dari dosa dengan darahnya yang kudus. Mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya dan berkenan kepadanya. Itu dia. Jika Tuhan tidak memandang muka kepada kita, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Jika Tuhan tidak memandang muka kepada kita, mengapa kita tidak melakukan yang sama? Tuhan menolong kita. Untuk itu saudara-saudara, menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini adalah jangan engkau memandang muka dalam hidupmu. Hendaklah engkau saling menghargai dan saling menghormati. Hendaklah engkau apabila engkau banyak berkat yang kamu miliki pada saat ini, itu bukan menjadi kesombongan bagimu, tetapi hendaklah dengan kelimpahan berkat yang ada kepadamu, mari engkau berbagi kepada orang-orang lain. Hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena itu yang Tuhan harapkan kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kasih dari Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan adalah hendaklah hidupmu peduli selalu di dalam kehidupanmu. Di antara di mana kamu hidup, pedulilah engkau apa yang terjadi di sekelilingmu.
Yang patut engkau tolong, engkau tolonglah. Yang patut engkau doakan, engkau doakanlah. Yang patut engkau motivasi, motivasilah. Tetapi jangan celah dia di dalam kekurangannya. Karena Allah tidak menyenangi hal yang demikian. Melalui firman Tuhan ini dikatakan kepada kita, Tuhan adalah penolong kita. Dan itu mari kita lakukan selalu, melakukan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu selalu di dalam Dia, engkau akan mampu melakukan banyak hal. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami. Berkati dan ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami tidak bosan-bosannya membawa yang terjadi di dunia ini dengan wabah COVID-19. Hal ini banyak membawa dampak kesedihan bagi umat-Mu. Bapa yang baik, semua yang terjadi Engkau mengetahuinya. Kami mau tetap berserah kepada Engkau, agar Engkau yang memulihkan dunia ini dengan segala kuasa-Mu. Tetapi di dalam waktu pemulihan itu, kami mau tetap hidup di dalam keteguhan iman dan kesabaran yang daripada Engkau. Secara khusus kami tidak jenuh-jenuhnya membawakan kepadamu para dokter, perawat, sukarelawan yang tetap mereka melakukan tugas mulia mereka. Kami mau Engkau selalu memberikan kesabaran, kesehatan kepada mereka. Kami mau membawakan orang-orang yang terpapar COVID-19, mereka mengharapkan kesembuhan. Kami mau Engkau yang memberkati setiap pengobatan mereka. Kami mau Engkau juga yang memberikan kebijakan hikmat yang daripadamu para pemerintah kami. Bapa yang baik, biarlah juga melalui ibadah kami ini kami mau suarakan, kami mau memohon kepada Engkau agar Engkaulah juga yang memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang mengalami kedukaan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengharapkan keadilan. Kami mau Engkau yang menolong mereka. Kami tahu penolong kami hanyalah Engkau, maka kami mau percayakan semuanya kepadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk persekutuan, ibadah, pertanyaan yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, ajari kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Selagi kami masih Engkau berikan kehidupan, ajar kami untuk selalu berlaku, bertindak, berbuat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, dosa yang kami lakukan mari Engkau mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara kami yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tetapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 127 ayat 1 dan 2. Lambo,
Sapasada marohata, tatangyakon ma piliata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, do nasa ulibasa na maulutus. Upasat hami masya na dilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti, asa huparhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalamutan dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong ra mandok mahita di tangiang hatopatai. Ale aman nami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan safari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami tugion tu pangunjunan, palua mahami sen pangago, ay hodo na punah harajaon, doho tagogon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Asin ni rohan asian Tuhata Yesus Kristus, do tolong ni rohan ni debata ama, do parsoran ni tondi parbadiama, naman dongan hita saluhut na, olat nyon rodi saleleng nileleng na. Amen. Horas madihita saluhutna dihamu amanami inanami mulai sekse tersada saha tu 10 Tuhan debatama nama masu-masu hita saluhutna.